5 jaminan dari Allah. Untuk apa kita memperingati semuanya? Untuk apa kita ngaji malam tapi kok kita nggak dapat faedahnya? Kita dapat keutamaan faedahnya. Kita harus faedahnya. Kita tahu kemanfaatan ini ketika kita melakukan amal tersebut. Kalau nggak kita rasakan, itu nggak ada apa-apanya. Hadirin mulia, sholat inilah menjadi penyemangat kita. Sholat inilah penyelamat kita. Sholat inilah pintu kuncinya surga. Sholat inilah bahwa sesungguhnya seorang hamba diakui oleh Allah. Maka bagaimana seorang itu beruntunglah orang itu menjaga sholatnya. Karena sholat adalah tiang daripada agama ini. Karena sholat adalah utama yang besar. Amal kita terima karena sholat. Hadirin karena sholat, kalau kita jaga sholat ini, maka 5 alam ini akan selamat. Karena kita ini kan kita berada di posisi 5 alam. Pertama alam dunia, kan betul. Kita di dunia atau di mana? Atau alam ketiga. Alam pertama dunia. Kalau kita sholat, alam pertama kita bebas. Apa? Keberkahan rezeki kita, anak keluarga kita, semua tetangga kita. Kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas sama wal ard. Seandainya orang itu mau jaga sholatnya, barokah dari turun dari langit, keluar dari bumi ini untuk kita semua. Gak capek kita. Ketika kita jaga sholat ini, pertama keberkahan pada keluarga kita yang barulah timbul sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu kan kita minta itu di dunia ini. Bahkan kita husnul khatimah. Tapi kalau udah nggak sholat, ditakutkan kata Sayyidina Ali, kalau dia ini keluar dengan tanpa iman tuh, ditakutkan. Kenapa? Sholatnya udah ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kedua, biar cepat, singkat, tenang saja, nggak lama ibu. Ya. Kedua, alam kubur. Alam kubur pun diselesaikan dengan sholat. Ketika kita sholat, kubur kita diluaskan semata memandang. Ditiupkan angin-angin surga. Tidurnya seperti pengantin baru. Coba. Dengan sholat ada 2 alam bebas. Kan itu kita dikubur itu. Amal yang pertama sholat seperti orang yang ganteng, berada terus di kepala kita itu. Tuh, sholat. Yang ketiga, alam sirot. Kita melewati sirot ini secepat kilat, hadirin. Karena sirot itu 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Coba 100, 1500, 1 hari akhirat, 1000 tahun dunia. Kalikan aja itu, nggak mau ngitung. Ambil kalkulator pasti ketemu. Karena bukan hitungan kita kalau udah sekali kalian 1000 kali 1500 coba. Dihitung aja itu sendiri ya. Berarti berapa lama kita mau menempuh sirot itu. Tapi dengan kita sholat, kita melewati sirot secepat kilat dengan takbir kita. Masya Allah kan. Alhamdulillah. Beruntung kita jaga sholat. Maka kita semua ini alhamdulillah Allah kasih mudah ngaji, jaga sholat tuh. Ketiga, alam keempat, alam hisab, alam mizan, alam masar. Ini bebas juga dengan sholat. Karena apa? Orang yang sholat itu menerima catatan amalnya dari tangan kanan, pasti baik. Karena kalau tangan kiri kata ulama itu menembus dari kepalanya sampai tulang belakang. Tembus tuh. Berarti udah buruk tuh mah. Udah penderitaan. Tapi dengan kita sholat mendapat terima kita dari tangan kanan, udah baik sekali. Udah selesai 4 amal. Kelima, dengan sholat masuk surga tanpa hisab. Dah. Kita ini Masya Allah Pak, Bu, harta sedikit saja dipinta tanggung jawab sama Allah, tidak bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Coba. Yang pertama adalah tentang umurnya.
Dia itu gunakan untuk apa masa hidupnya? Ini ditanya hadirin. Coba kita itu kalau kita nggak sholat, coba aja rasakan. Kalau orang merasa kematian ya orang mati. Tapi ini dasar dari Al-Quran dan hadis. Ya, tidak bergerak kaki kita seluruhnya 4 perkara ini. Pertama, masalah umur kita ditanya. Kita gunakan habiskan untuk apa umur kita ini? Kedua adalah masa muda. Masa muda ini kita gunakan untuk apa? Padahal kita tahu tadi Imam Syafi'i katakan, demi Allah pemuda itu dan pemudi itu harus ilmu dan takwa. Kenapa? Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari inilah yang menjadi menentukan pemimpin masa depan. Ya kalau enggak kita gunakan untuk agama, untuk ketakwaan dan keilmuan apa? Maka kata Imam Syafi'i, takbirkan saja, dia di depan kifayah udah mati dia. Nah itu masa muda kita ditanya hadirin. Ini yang muda-muda, ya mas ya. Sholat enggak? Sholat. Nah rukun sholat ada berapa? Ada 5. Masya Allah. Piye? Rukun sholat ada 13. Nah nanti kita sama-sama ngaji ya. Masa muda kita ditanya untuk apa kita gunakan. Kemudian hari Allah Ta'ala kita harus pahami. Yang ketiga ini adalah masalah harta kita. Kita dapat dari mana, kemudian kita tasarufkan kemana. Kita hasil kerjanya dari apa, terus kita belanjakan untuk apa, ini ditanya.